Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom buat semua sobat DCA Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam PDKT online pada hari ini. Saya rindu kita semua selalu berada dalam kondisi yang baik. Sekalipun apabila ada di antara teman-teman yang berada dalam kondisi yang kurang baik, mari saya ajak kita semua untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan, karena saya percaya ada kuasa dan kekuatan di balik puji-pujian. Mari bersama kita bernyanyi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan kasih karunia-Mu bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah bersama dalam PDKT online pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Jamah bibir dan lidah hamba yang menyampaikan firman, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Jangan Ragukan Tuhan. Sobat DCA Ministry, kata keraguan atau juga yang berarti kebimbangan, kurang percaya, mungkin sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan banyak dari kita yang ketika berdoa, namun setelah berkata amin, masih sering ragu dengan apa yang kita doakan. Manusia cenderung ragu kepada Tuhan di saat melihat keadaan ataupun masalah yang sedang dihadapi. Ketika masalah menghampiri, pikiran kita biasanya langsung tertuju kepada bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kita ataupun dengan bantuan orang lain.
bukan malah bersandar kepada Tuhan ataupun memohon dengan sungguh kepadanya untuk menolong agar kita segera bisa keluar dari persoalan yang kita hadapi. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengulas sebuah kisah di Alkitab dalam kitab Injil Markus 9, di saat Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Dari kisah tersebut, saya rindu agar kita semua dibekali sebuah pewahyuan dari Tuhan, agar dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak lagi meragukan Tuhan. Berhubung karena kisah ini cukup panjang, sehingga untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk menjelaskan poin-poin pentingnya saja kepada kita semua. Namun, saya tetap berharap agar nantinya teman-teman bisa membaca cerita lengkapnya di dalam Markus 9 ayat 14-29 yang berjudul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Cerita ini berawal saat Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung untuk bertemu dengan murid-murid yang lainnya. Pada waktu itu, Yesus melihat murid-muridnya bersama dengan orang banyak dan beberapa ahli Taurat sedang berkerumun mempersoalkan sesuatu. Lalu kemudian Yesus menghampiri dan bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Lalu kemudian salah seorang dari orang banyak itu berkata bahwa anaknya kerasukan roh yang membisukannya sejak anak tersebut lahir. Sebelum Tuhan Yesus turun, orang ini sudah terlebih dahulu meminta kepada murid-murid yang ada pada saat itu untuk menyembuhkan anaknya. Namun, mereka alias para murid tidak dapat mengusir roh itu dari anak tersebut. Mendengar hal demikian, Yesus kemudian menegur mereka dengan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Alasan Yesus menegur para murid, sepertinya karena mereka lebih bersandar kepada diri sendiri dan tidak bersandar kepada Tuhan. Mereka terlalu bersandar kepada pengalaman mereka ketika berusaha menyembuhkan seorang anak yang bisu dan kerasukan roh jahat. Bukannya mereka malah bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhanlah yang berkarya. Dan kita tahu akibatnya bahwa para murid gagal total. Anak itu tetap bisu dan roh jahat tersebut tetap berdiam di dalam tubuh anak tersebut. Kisah ini cukup relevan dengan kita yang kerap kali tanpa kita sadari mungkin juga sering ragu ataupun bimbang pada Tuhan di saat masalah besar menghampiri hidup kita. Keraguan pada Tuhan terjadi dikarenakan kita begitu fokus pada masalahnya atau begitu fokus pada diri kita sendiri yang penuh juga dengan keterbatasan, atau karena kita seringkali juga begitu fokus pada kondisi sekitar kita yang seringkali kurang mendukung. Di saat ketiga hal itu menguasai dan menyerang pikiran kita, maka iman kita pun menjadi lemah. Oleh sebab itu, di saat kita masuk dalam sebuah pergumulan apapun itu, yang pertama kali perlu kita ingat dan lakukan sesegera mungkin adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mengarahkan segenap hati dan pikiran kita semua tertuju kepada Tuhan sambil secara sengaja mengingat-ingat, bahkan mencari-cari kebaikan apa saja yang sudah Tuhan pernah lakukan di dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Lalu tanyakanlah dalam hati kita, bukankah Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Jadi kalau Ia pernah melakukan hal-hal yang ajaib, bahkan mujizat dalam hidup kita, mari janganlah ragu lagi, sebab Dia tentu akan dengan senang hati melakukannya sekali lagi, bahkan berkali-kali lagi di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Tuhan kita tahu dan mengerti bahwa selama kita hidup di dunia, kita akan menghadapi yang namanya penderitaan, pergumulan, ataupun persoalan. Tapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan telah mengalahkan semua itu. Jadi, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk ragu. Sebab bersama Bapa, kita akan melewati semuanya. Amin. Mari kita kembali ke kisah tadi. Di dalam ayat 19 dikatakan Yesus menyuruh untuk membawa anak itu datang kepadanya. Lalu di ayat 22, kemudian ayah anak itu berkata kepada Yesus, "Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Lalu jawab Yesus kemudian, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Apa yang dikatakan oleh seorang ayah dari anak ini juga menggambarkan kondisi kita yang hari-hari ini juga sering kali lagu. Apakah Tuhan mampu untuk menolong kita? Padahal sebelumnya kita mungkin sudah sering mendengar kesaksian, bahkan turut juga mengalami pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Tapi bisa jadi karena kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan,
kita meragukan Tuhan. Mungkin kita bertanya, maukah Tuhan menolong aku kali ini? Di dalam kondisi yang demikian, saya rindu menyampaikan kabar gembira bagi kita semua bahwa Tuhan tetap setia sekalipun di saat kita tidak setia. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau sejenak kita mengingat kisah Abraham, bahwa pada akhirnya Abraham tetap menjadi bapa orang percaya, bahkan setelah dia ragu kepada Tuhan dan melakukan kesalahan di tengah keraguannya. Demikian juga dengan bangsa Israel, yang tetap memperoleh tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan. Saya menyampaikan hal ini kepada kita semua, bukan untuk membuat kita menjadi semena-mena hidup di dalam dosa, atau merasa anggap remeh dengan dosa. Janganlah kita punya pikiran, karena Tuhan tetap setia, lantas kita bisa hidup sembarangan dalam dosa. Tentu tidaklah demikian, saudara. Kita juga tetap harus mengingat firman Tuhan yang berkata bahwa apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Di dalam setiap anugerah Tuhan, pasti mengandung tanggung jawab. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia rindu memberikan kesempatan bagi kita yang mungkin saja sudah sempat jauh untuk kembali lagi kepadanya. Atau dengan kata lain, Tuhan mau memberikan kesempatan kita untuk bertobat dan menaruh percaya penuh kepadanya tanpa rasa ragu sedikit pun kalau Ia tidak hanya mau, tapi juga mampu untuk menolong kita semua. Poin berikutnya atau poin ketiga dari sharing hari ini dapat kita lihat saat ayah anak tersebut berteriak pada Tuhan Yesus dalam ayat 24. Demikian katanya, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dengan keteguhan hati, ayah anak tersebut menyatakan pengakuan iman percayanya kepada Yesus. Dan dengan kerendahan hatinya, ia juga mengaku bahwa imannya masih kurang dan memohon kepada Tuhan untuk menolongnya. Dan pada akhir cerita, Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Poin ketiga atau poin terakhir dari sharing hari ini, jangan ragukan Tuhan, sebab apapun yang kita minta dalam doa dengan iman dan kerendahan hati, niscaya kita akan menerimanya. Firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi kembali lagi ke judul sharing kita pada hari ini, jangan ragukan Tuhan. Ada 3 poin yang dapat kita ambil. Poin pertama yaitu, jangan ragukan Tuhan sebab Dia akan menolong kita lagi seperti yang dulu pernah dilakukannya. Poin kedua, jangan ragukan Tuhan sebab Dia tetap setia bahkan di saat kita tidak setia. Dan poin ketiga atau poin terakhir, jangan ragukan Tuhan sebab apapun yang kita minta dalam doa dengan iman dan kerendahan hati, niscaya kita akan menerimanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa sharing hari ini dapat mengatasi segala keraguan kita pada Tuhan dalam kondisi baik maupun tidak baik sekalipun, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukannya. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.